Perkenalkan, saya Rabiah, pengampu mata pelajaran Geografi di MA Zainul Mustafa NW Pengadang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini, Rabu 27 Agustus 2025, akan membuat video praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja pada PPG Geografi. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran dengan materi potensi persebaran sumber daya alam di Indonesia. Video sayu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui pembelajaran diharapkan peserta didik nanti mampu mendeskripsikan potensi persebaran sumber daya alam di Indonesia. Ya. Sebelum kita lanjut, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan, atau lagu wajib. Silakan Tina maju ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. Indonesia. Ada yang masih ingat materi yang sudah lalu? Masih. Kita kemarin membahas tentang klasifikasi sumber daya alam di Indonesia. Klasifikasi sumber daya alam dibagi menjadi berapa? 3. Coba sebutkan. Pertama, berdasarkan potensinya. Kedua, berdasarkan jenisnya. Ketiga, berdasarkan potensinya. Ya, berdasarkan potensinya, berdasarkan jenisnya, dan juga berdasarkan sifatnya. Ya, itu adalah klasifikasi sumber daya alam. Ada yang tahu nggak arti dari letak geologis? Apa kira-kira artinya? Letak geologis adalah letak suatu tempat berdasarkan batuan yang ada di dalam bumi. Ya, letak berdasarkan keadaan batuan di dalam Bumi. Kira-kira letak geologis itu apa pengaruhnya terhadap Indonesia? Ada yang bisa? Coba. Pengaruhnya yang pertama, memiliki banyak gunung api sehingga tanah menjadi subur. Yang kedua, keanekaragaman hayati yang tinggi. Yang ketiga, kaya sumber daya tambang dan mineral. Nah, itu adalah pengaruhnya terhadap Indonesia. Indonesia. Letak geologis terhadap Indonesia ya. Di sini Ibu akan menunjukkan gambar tentang alat perang dari TNI. Ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Di sini ada gambar apa? Kalau yang ini? Pesawat tempur. Kira-kira bahan bakunya terbuat dari apa? Aluminium. Aluminium itu ada
isi video karena itu akan menjadi bahan kalian untuk diskusi atau menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok yang lain. Langsung saja ya. Langsung saja kita tampilkan videonya, kemudian nanti kalian simak dan mencatat apa saja isi dari video tersebut, kemudian mendiskusikannya ya. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi potensi dan sebaran sumber daya alam kehutanan, potensi dan sebaran sumber daya alam pertambangan, potensi dan sebaran sumber daya alam kelautan, serta potensi dan sebaran sumber daya alam pariwisata. Berdasarkan kondisi geologisnya, Indonesia berada di jalur cincin api. Jalur ini dilalui oleh berbagai batas lereng dan memiliki banyak gunung api. Kondisi ini menyebabkan potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia sangat beragam. Setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik alam yang berbeda. Beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti morfologi, iklim, dan kondisi geografis. Oleh karena itu, setiap daerah di Indonesia mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, bagaimana potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, potensi dan sebaran sumber daya kehutanan di Indonesia. Indonesia memiliki luas wilayah hutan yang cukup luas. Menurut Kementerian Kehutanan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjalin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan. Nah, hutan memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi ekonomis, fungsi klimatologis, fungsi edatif, fungsi hidrologis, dan fungsi konservasi. Berdasarkan fungsinya, hutan dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, hutan produksi, merupakan hutan yang secara alamiah atau sengaja dibudidayakan untuk diambil manfaatnya, seperti produksi kayu dan getah. Yang kedua, hutan lindung, merupakan hutan yang sengaja dilindungi kelestariannya dari penggunaan. Hutan ini dapat mencegah terjadinya erosi, banjir, dan dapat mengatur stabilitas air tanah. Yang ketiga, hutan penyangga, merupakan kawasan hutan yang menjadi wilayah peralihan antara hutan lindung dengan hutan produksi. Kawasan ini harus dijaga kelestariannya. Yang keempat, hutan suaka alam, merupakan hutan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Yang kelima, hutan wisata, merupakan hutan yang secara khusus difungsikan bagi sektor pariwisata. Indonesia disebut sebagai mega diverse country karena memiliki hutan yang luas dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Keanekaragaman hayati merupakan potensi sumber daya kehutanan Indonesia. Beberapa potensi sumber daya kehutanan yang dapat dimanfaatkan adalah beragam jenis buah, tumbuhan obat, dan persediaan kayu yang melimpah. Dari sejumlah 4.000 jenis kayu hutan di Indonesia, sekira 267 jenis merupakan kayu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Nah, secara umum persebaran hutan di Indonesia sebagai berikut. Sebaran hutan hujan tropis di Indonesia terdapat di Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua. Sebaran hutan bakau di Indonesia terdapat di pantai utara Pulau Jawa, pantai timur Sumatera, dan pantai Kepulauan Riau. Sebaran hutan musim di Indonesia terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebaran hutan sabana di Indonesia terdapat di Nusa Tenggara dan Madura. Yang kedua, potensi dan sebaran sumber daya pertambangan di Indonesia. Indonesia
merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman barang tambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang pertambangan, barang tambang atau bahan galian dibedakan atas 3 golongan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang golongan A merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan negara. Terdiri atas minyak bumi, gas bumi, batu bara, nikel, dan timah. Yang kedua, barang tambang golongan B merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian negara, dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat, antara lain emas, perak, platina, tembaga, ikan, belerang, besi, dan bauksit. Yang ketiga, barang tambang golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk strategis dan tidak vital, biasanya diusahakan oleh rakyat, antara lain pasir vulkanik, batu andesit, oksigen, batu granit, marmer, kaolin, fosfat, gipsum, mangan, dan zeolite. Lalu, seberapa besarkah potensi tambang yang tersebarnya di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, persebaran sumber daya pertambangan minyak bumi di Indonesia. Minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan. Laju konsumsi bahan bakar minyak terus mengalami peningkatan. Sementara itu, perkembangan produksi minyak bumi selama 10 tahun terakhir cenderung menurun dari 800.000 barel per hari pada tahun 2006 menjadi sekitar 690.000 barel per hari pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena sumur-sumur produksi minyak bumi umumnya sudah kuat, sementara produksi sumur baru relatif masih terbatas. Pada tahun 2015, pangsa cadangan minyak bumi Indonesia hanya berkisar 0,2% dari total cadangan minyak bumi dunia. Nah, cadangan minyak bumi ini sebagian besar ditemukan di Pulau Sumatera. Jumlahnya sebesar 66,15% dari total cadangan minyak bumi nasional atau sebanyak 4,83 miliar barel. Sementara itu, di Pulau Jawa dan Kalimantan masing-masing ada cadangan minyak bumi sebesar 1,78 miliar barel dan 0,52 miliar barel. Sisanya 0,15 miliar barel terdapat di daerah Papua, Maluku, dan Sulawesi. Yang kedua, bauksit. Menurut data eksekutif Sumari Neraca Nasional 2015, sumber daya bauksit Indonesia pada tahun 2015 sebesar 3.618 juta ton. Penambangan bauksit di Indonesia dilakukan dengan cara penambangan terbuka karena lapisan biji bauksit terdapat di dekat permukaan. Di Indonesia, penambangan bauksit terbesar dan tertua berada di Pulau Bintan. Selain itu, bauksit dapat ditemukan di berbagai wilayah, seperti di Pulau Sumatera, daerah sejunjung di Bangka Belitung, serta Sandai, Tanjung Mempung, Balai Betua, Patus, Kendalungan, dan Bungku Besar di wilayah Kalimantan Barat. Yang ketiga, batu bara. Batu bara adalah salah satu sumber energi yang penting bagi dunia. Indonesia menjadi produsen ketiga utama batu bara di dunia setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. Sumber daya batu bara nasional sampai tahun 2015 sebesar 127 miliar ton. Dari seluruh sumber daya tersebut, sekitar 50% ada di Pulau Sumatera, 49,5% di Pulau Kalimantan, dan sisanya tersebar di pulau lain. Nah, untuk bauksit sendiri banyak digunakan terutama dalam pembentukan aluminium untuk bahan pembuatan badan pesawat, perabotan rumah tangga, bahan baku pembuatan besi, keramik, dan bahan industri lainnya. Sedangkan batu bara
atau sejarahnya telah digunakan sebagai sumber energi, terutama untuk pembangkit listrik dan keperluan industri. Yang keempat, emas. Di Indonesia ada 3.000 ton cadangan emas. Jumlahnya sama besar dengan jumlah cadangan emas Amerika Serikat. Nah, penambangan emas terdapat di daerah Nangro Aceh Darussalam, Riau, Bengkulu, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Papua. Yang kelima, tembaga. Menurut BKS Signet Summary Neraca Mineral 2015, sumber daya biji tembaga Indonesia sebesar 18.528,25 juta ton. Potensi tembaga terbesar Indonesia terdapat di Papua. Potensi lainnya menyebar di Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Nah, emas adalah logam mulia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nilainya tinggi karena keberadaannya di alam sangatlah terbatas. Emas banyak digunakan di bidang industri elektronik, medis, telekomunikasi, dan industri lainnya. Selain itu, emas juga memiliki peran di bidang ekonomi. Selain digunakan sebagai standar meter, logam mulia ini kerap Setelah kalian menyimak video, kemudian nanti kalian catat apa isi dari video tersebut, karena nanti akan ada sesi diskusi dengan kelompok-kelompok yang lain, ya. Karena akan ada sesi diskusi. Kemudian nanti kalian juga bisa mencari atau menambah informasi-informasi dari sumber-sumber yang lain seperti buku pembelajaran maupun dari online, dan juga peta-peta juga bisa dijadikan sebagai bahan atau tambahan bahan ajar itu sendiri. Silakan langsung saja kerja kelompok.
untuk kegiatan diskusinya. Sudah siap? Siap. Silakan untuk presentasi yang pertama, kelompok pertambangan. Berdiri caranya ya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perikanan. Di Indonesia bagian barat, terdapat kedalaman laut 75 meter. Ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Dan di Indonesia bagian barat dan di Indonesia bagian timur terdapat kedalaman laut mencapai 4.000 meter. Kedalaman laut banyak terdapat ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. 2. Utara. Utara banyak terdapat di Sulawesi, Bali, Lombok, dan Papua. 3. Hutan. Hutan mangrove umumnya hutan mangrove berkembang biak pada pantai yang terlindung, bawah sungai atau bawah lunas. Mungkin itu saja. Ada yang mau dipertanyakan? Saya, bagaimana cara melestarikan potensi sumber daya laut? Supaya untuk menjaga kebersihan sendiri, kita dimulai dari hal kecil seperti dalam membuang sampah, karena dapat membuat laut kita tercemar, tidak merugikan secara berlebihan, serta tidak merusak kehidupan akses berwisata di laut. Jadi itu saja. Ya, kesimpulan kami berdiskusi kita adalah Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam lainnya seperti perikanan, terumbu karang, dan hutan mangrove. Ini sangat perlu dijaga kebersihannya. Penangkapan ikan perlu melakukan perhubungan secara penangkapan yang sesuai supaya tidak mengeruk ikan sampai yang kecil dan terumbu karang, hutan mangrove. Ini sangat penting karena salah satu fungsinya adalah Tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir adalah kelompok dari kelautan. Oh iya, kelompok dari kehutanan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kehutanan akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang potensi persebaran sumber daya alam kehutanan di Indonesia. Persebaran SDA kehutanan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Hutan hujan tropis terbanyak terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. 2. Hutan fosil tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusa Tenggara. Yang ketiga, hutan mangrove tersebar di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, dan Jawa. 4. Hutan sabana terdapat di NTT seperti Flores, Sumbawa, Papua, dan Jawa Timur. Yang terakhir, hutan rawa banyak tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Mengapa sebagian besar hutan di Indonesia adalah hutan tropis? Jadi, yang menyebabkan sebagian besar hutan di Indonesia adalah hutan tropis karena memiliki curah hujan tinggi dan suhu hangat sepanjang tahun. Kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah bahwa hutan sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan karena fungsi hutan yang sangat besar seperti pengaturan tata air, pencegahan banjir, pencegahan erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah sehingga perlu dijaga dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Untuk diskusi kelompok hari ini sudah bagus ya, tapi perlu ditingkatkan untuk kedepannya. Suaranya harus lebih besar, ya volumenya itu harus lebih besar dan juga harus lebih tegas ya. Oke. Jadi kita mengetahui ya bagaimana potensi sumber daya alam di Indonesia itu tersebar tidak merata. Bagaimana caranya supaya potensi sumber daya alam ini tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja atau di
bagian barat. Bagaimana caranya ini akan supaya tidak terjadi ketimpangan? Bagaimana caranya supaya tidak terjadi ketimpangan antara potensi sumber daya alam di Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Jadi pengelolaannya harus lebih optimal, ya, terutama informasi tentang pengelolaan sumber daya alam. Mungkin ada tanggapan dari anak-anak tentang pembelajaran kita hari ini tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Silakan. Mungkin ada tanggapan? Saya. Ya, silakan. Apa tanggapannya? Kami jadi mengetahui bahwa persebaran SDA di Indonesia sangat beraneka ragam dan Indonesia kaya akan sumber daya alam. Ya, ada lagi tanggapan yang lain? Silakan. Tanggapan saya, potensi SDA Indonesia perlu dijaga dan dilestarikan supaya nantinya ada untuk generasi selanjutnya. Ada yang ditanyakan dari materi yang kita bahas hari ini? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah ya. Nah, jadi kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang barokah, ya. Dan sama-sama mengucapkan alhamdulillah.